Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan, mahasiswa STAIN semester 4, jurusan Manajemen Perhotelan dengan nomor NIM 2200302011. Saya ingin mempresentasikan buku kerja saya, mata kuliah Kewirausahaan 1, mengenai analisa kelayakan usaha. Oke, tidak berpanjang lebar, mari kita bahas. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membangun usaha yang efektif. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang saya beri judul It's Simply Cloud Kitchen by Ade Kurniawan. Di sini saya akan membahas buku kerja saya yang pertama, yaitu rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, food and beverage product, atau It's Simply Cloud Kitchen. Tanggal identifikasi 29 Maret 2022. Nama pelaksananya yaitu saya sendiri, Ade Kurniawan. Langkah-langkah. 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1. Tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Rekaman hasil, di sini saya memilih tipe-tipe ide bisnisnya yaitu menyelesaikan masalah dan memberi kenyamanan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni saya mengambil pilihan situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi saya memilih tepat waktu. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis, dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis. Di sini saya mengambil kemajuan teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru, teknologi lama. 2.2. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalahnya, di sini saya mengambil opsi kesiapan masyarakat. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa, di sini saya memilih opsi kesenjangan kualitas. Nomor 3, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1, pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan. Saya di sini memilih produktivitas. 3.2, faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Di sini saya memilih sensitif terhadap peluang. 3.3, jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan. Di sini saya memilih hubungan yang kuat. 3.4, langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Di sini saya memilih mencakupi inkubasi. Nomor 4, membangun ide-ide bisnis. 4.1, praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming saya memilih menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi, di sini saya memilih freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah-masalah. 4.2, fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Di sini saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. 4.3, library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Di sini saya memilih sosial media, viral, networking, dan website. 4.4, ide-ide bisnis produk atau jasa identifikasi untuk dapat dikembangkan. Ini saya simpulkan dari atas sampai bawah yang tadi saya baca. Yang tadi saya pilih juga, yaitu ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu It's Simply Cloud Kitchen, area fungsi atau bidang, tipe-tipe ide bisnis dapat mencakupi saya memilih menyelesaikan masalah dan memberi kenyamanan. Karena Cloud Kitchen ini dapat menyelesaikan masalah menurut saya. Karena para pelanggan tidak perlu mengantri lama dan tak perlu repot-repot untuk datang ke restoran. Kami hanya untuk menikmati hidangan yang kami sajikan. Karena kami menawarkan efisiensi dalam bidang restoran, yaitu terobosan baru dalam dunia F&B. Karena kami hanya melayani layanan delivery dan aplikasi pemesanan makanan melalui ojek online.
Cloud Kitchen kami juga memberikan kenyamanan, karena restoran kami hanya melayani pesanan delivery dan hanya melalui aplikasi kami sendiri dan aplikasi ojek online, sehingga para pelanggan cukup duduk manis di rumah saja. Biarkan kami atau ojek online yang mengantarkan pesanannya, seperti nama restoran kami, Eat Simply. Cari simpel untuk order dan menikmati makanan dari restoran kami. Konsepsi peluang, tadi saya memilih situasi. Konsepsi peluangnya adalah karena situasi. Ide bisnis kami ini muncul karena situasi merebaknya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak bagi para pelaku wirausaha dalam mengembangkan bisnisnya. Cloud Kitchen ini merupakan suatu gagasan atau terobosan baru di dunia F&B, karena konsepnya satu restoran atau kitchen tetapi di dalamnya terdapat banyak restoran. Satu kitchen terdapat beberapa kitchen restoran banyak brand di dalamnya satu dapur bersama. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, saya memilih tepat waktu. Aspek tepat waktu, karena kami melihat peluang ini sudah sangat jarang kita temukan orang-orang antri hanya untuk membeli makanan yang dia inginkan. Maka dari itu, kami menghadirkan suatu terobosan baru di mana pelanggan hanya perlu menunggu di rumah saja. Biarkan kami yang mengantarkan pesanannya. Tren lingkungan strategis. Tadi saya memilih kemajuan teknologi. Teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. Tren ide bisnis ini didorong karena masifnya kemajuan teknologi yang kita rasakan akhir-akhir ini di dalam peradaban kita ini. Karena sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pesan antar yang sangat memudahkan pelanggan untuk memesan makanan. Sehingga karena faktor inilah ide bisnis ini muncul. Masalah-masalah. Tadi saya memilih kesiapan masyarakat. Karena minimnya kesiapan masyarakat kita terhadap teknologi baru seperti menjadi masalah kami. Karena sebagian masyarakat kita masih gagap teknologi sehingga cara baru memesan makanan ini dianggap aneh karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan cara lama, yaitu harus datang ke restorannya langsung untuk membeli makanan yang dia inginkan, sehingga mungkin ini menjadi masalah terbesar yang kami hadapi. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Di sini saya memilih kesenjangan kualitas. Pengalaman industri. Di sini saya mengambil pilihan produktivitas. Produktivitas menjadi pengalaman penting yang kami miliki karena dengan adanya produktivitas maka terciptalah efektivitas. Kesenjangan suatu produk atau jasa, tadi saya memilih kesenjangan kualitas. Kami sangat yakin dengan kualitas produk yang sangat kami jaga kualitasnya dan dengan harga yang relatif terjangkau. Produk kami mampu bersaing di pasaran. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan. Di sini saya memilih sensitif terhadap peluang. Konsep bisnis yang kami buat ini muncul karena kami peka terhadap suatu keadaan atau kondisi. Karena dengan adanya pandemi ini membuat banyak orang malas keluar rumah karena mereka takut dengan adanya virus ini. Maka dari itu kami menawarkan solusi yang sangat menguntungkan para pelanggan, sehingga mereka tidak perlu takut untuk membeli suatu makanan karena kami siap untuk mengantarkan makanannya tersebut. Jaringan sosial dapat memberi keuntungan. Di sini saya tadi mengambil opsi hubungan yang kuat. Karena dengan adanya jaringan sosial, ide bisnis ini muncul di benak kami dan kami analisis lalu kami kembangkan, sehingga terbentuklah ide bisnis ini. Langkah-langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi, saya di sini memilih inkubasi. Masih dalam tahap inkubasi, karena kami membentuk suatu program untuk memberikan treatment khusus berupa arahan, pelatihan, pengembangan, dan bimbingan, agar usaha kami dapat berkembang pesat dan menjadi startup. Praktek brainstorming, di sini saya memilih menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Ketika kami sedang melakukan rapat atau meeting, kami mendapatkan banyak gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan usaha kami. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi, di sini saya memilih freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. Kami dapat menghasilkan ide-ide baru untuk mengembangkan bisnis kami ini, sehingga beberapa langkah-langkah yang sudah kami program bisa berjalan baik di lapangan ketika sudah berjalan. Kaidah-kaidah fokus group. Di sini saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. Kami membentuk suatu grup untuk menganalisis perkembangan usaha yang kami miliki, sehingga ketika meeting, semua yang ada di meeting dibahas sehingga menghasilkan ide-ide baru yang dapat bersaing di pasaran. Library and Internet Research. Di sini saya memilih sosial media, viral, networking, dan website. Di era digital ini, semua kategori di atas sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha kami sebagai bagian dari marketing, sehingga produk-produk yang ada di Cloud Kitchen kami banyak dikenal oleh masyarakat luas, sehingga produk kami bisa laku di pasaran dan bisa dinikmati oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Sampai di sini buku kerja saya yang pertama. Mari kita lanjut ke buku kerja yang kedua, yaitu membahas tentang membangun usaha yang efektif. Junior Business Facilitator, nama Adi Kurniawan, NIM
2200302011, Kewirausahaan 1 2022. Oke, di buku kerja yang kedua ini saya akan membahas tentang konsep bisnis konsep, produk atau jasa konsultasi, food and beverage product, It's Simply Cloud Kitchen. Penyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri, Adi Kurniawan. Langkah-langkah: 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. Kriteria: 1.1 Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasa It's Simply Cloud Kitchen. 1.2 Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Istilah Cloud Kitchen sendiri dikenal dengan sebutan dapur satelit atau dapur bersama yang zaman sekarang banyak digandrungi oleh para pelaku bisnis. Contohnya seperti Grab Kitchen. Konsep yang ditawarkan dari dapur bersama ini adalah tidak melayani dine-in atau makan di tempat, dan tidak melayani take away, melainkan hanya melayani jasa pengiriman makanan saja, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan Traveloka Eats. Dan kami pun memiliki layanan delivery sendiri yang berbentuk sebuah aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat menu-menu yang ada di Cloud Kitchen kami, seperti contohnya aplikasi Boga Group App. 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan. Di sini saya memilih satuan dan paket. Satuan, berbagai pilihan menu makanan mulai dari menu kebab, burger, pizza, makanan berat, makanan ringan, cemilan, dessert, cake atau bakery atau pastry, dan berbagai macam menu minuman-minuman kekinian. Dan menu paketnya, yaitu kami juga menyediakan menu paketan atau menu bundling agar lebih mudah menjual dan memasarkan produk-produk kami. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien, di sini saya memilih pemasaran terkonsentrasi, pemasaran khusus. Produk kami hanya dapat dinikmati melalui aplikasi layanan pesan makanan ojek online dan aplikasi delivery yang kami miliki. 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran, di sini saya memilih tingkat provinsi. Target lokasi pemasaran kami yaitu kota-kota besar yang ada di Indonesia. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, saya memilih pasokan. Kami harus selalu menambah jumlah pemasokan bahan baku setiap harinya untuk menghindari terjadinya kekurangan bahan baku di lapangan dikarenakan banyaknya peminat produk kami. 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar, saya di sini memilih opsi pengembangan pasar, yaitu menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografis atau baru. Produk-produk yang kami jual sudah ada di pasaran, hanya saja kami menjualnya dengan cara yang berbeda dari biasanya. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Di sini saya memilih opsi produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Oke, lanjut. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama. Di sini saya memilih opsi janji dan cerita. Yang pertama yang saya akan bahas janji dulu. Dengan adanya Cloud Kitchen ini membuat orang dalam membeli suatu barang atau produk menjadi lebih efisien dan menjadi lebih praktis. Karena pelanggan hanya menunggu makanannya sampai di depan rumah. Biarkan ojek online atau kami yang mengantarkannya. Cerita. Cloud Kitchen merupakan terobosan baru di dunia F&B. Jadi belum banyak orang-orang yang mengetahui konsep bisnis ini. Konsep bisnis ini yaitu tidak melayani dine-in, melainkan hanya melayani delivery dan pesan antar makanan ojek online saja. Sehingga dengan tidak adanya dine-in atau makan di tempat, cukup menekan atau memangkas biaya untuk menggaji waiter atau pelayan restoran seperti restoran pada umumnya. 4.3 Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa, di sini saya memilih opsi manfaat kenyamanan dan manfaat keamanan. Manfaat kenyamanan, memberikan kenyamanan pada setiap pelanggan dengan pelayanan yang praktis, mudah, dan efisien. Manfaat keamanan, di tengah pandemi COVID ini rata-rata banyak orang malas untuk keluar rumah kalau tidak penting-penting sekali, apalagi hanya sekedar untuk membeli makanan yang dia inginkan.
Maka dari itu, kami menawarkan efisiensi dalam menyajikan produk kami. Tidak perlu datang ke restoran, cukup duduk manis saja di rumah. Order via aplikasi kami sendiri maupun aplikasi pesan antar makanan ojek online. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa. Di sini saya memilih ruang lingkup rencana dan area bisnis utama. Di sini saya akan membahas ruang lingkup rencana dulu. Rencananya, Cloud Kitchen kami akan membuka gerai-gerainya di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Area bisnis utama, titik pusat kuliner yang ada di Jakarta, seperti daerah Tebet, Jakarta Selatan, dan Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang menjadi tempat wisata kuliner yang ada di kota Jakarta. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1. Personal branding di tim konsultan, diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan, di sini saya memilih sertifikat dan pengakuan masyarakat. Sertifikat bersertifikat halal yang berlisensi resmi dari MUI dan pengakuan masyarakat mampu menyajikan efisiensi dalam melayani keinginan pelanggan. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim di sini saya memilih level kerangka kualifikasi 1 sampai 9. Cloud Kitchen kami termasuk dalam konsep level kerangka kualifikasi karena kami membagi beberapa kualifikasi job desk pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap karyawan kami. Dan kami juga membekali para karyawan kami dengan program pelatihan dengan mentor yang berpengalaman sehingga mereka dapat memenuhi syarat dalam standar kompetensi yang berlaku di Indonesia. Oke, sampai di sini buku kerja kedua saya. Mari kita lanjut ke buku kerja saya yang ketiga, yaitu tentang membangun usaha yang efektif. Junior Business Facilitator, nama Adi Kurniawan, NIM 2200302011. Kewirausahaan 1 2022. Oke, di buku kerja ketiga saya ini, saya akan membahas analisa kelayakan usaha yang dari tadi kita bahas. Saya akan menganalisa produk atau jasa Eat Simply Cloud Kitchen, penyusun konsep bisnis, yaitu saya sendiri, Adi Kurniawan. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Di sini potensi rendah diberi skor -1, potensi sedang diberi skor 0, potensi tinggi diberi skor 1, dan di sampingnya ada nilai. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Di sini saya memilih potensi tinggi, yang berarti skornya 1. Menyelesaikan masalahnya, saya memilih potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, di sini saya memilih potensi tinggi. Ketepatan waktu masuk ke pasar, saya memilih potensi tinggi. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, di sini saya memilih potensi sedang. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, di sini saya memilih potensi sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya memilih potensi sedang. Jadi dari awal 1.1 yaitu analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa, saya mendapatkan skor 4. Oke, lanjut kita ke 1.2, permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Di sini saya memilih potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Di sini saya memilih potensi sedang. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini dijual? Di sini saya memilih potensi tinggi. Jadi skor yang saya dapatkan yaitu 2 di 1.2 permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online. Jadi bila digabungkan saya mendapatkan nilai 6, lalu dibagi menjadi 2 yaitu 3. Skor untuk analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa saya beri nilai skor 3. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kelayakan target industri. Potensi rendah diberi skor -1, potensi sedang diberi skor 0, dan potensi tinggi diberi nilai 1. Dan di sampingnya ada nilai. 2.1 daya tarik industri. Jumlah kompetitor, di sini saya memilih potensi sedang, yaitu sedikit. Tahap siklus hidup industri, di sini saya memilih fase tumbuh cepat. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, di sini saya memilih pertumbuhan tinggi. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, di sini saya memilih sebaiknya memiliki. Margin operasi industri, di sini saya memilih sedang.
Jadi skor untuk daya tarik industri diberi skor 2. 2.2. Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Di sini saya memilih teridentifikasi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Di sini saya memilih dapat menciptakan. Daya beli pelanggan. Di sini saya memilih sedang. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya memilih sedang. Potensi pertumbuhan target pasar. Di sini saya memilih tinggi. Jadi skor untuk daya tarik target pasar dan konsumen saya diberi skor 3. Jadi 2.1 ditambah 2.2 sama dengan 5. Dan kalau dibagi menjadi 2 bagan, yaitu skornya 2,5 di tanda X tersebut. Oke, kita lanjut yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Potensi rendah minus 1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. 3.1 kecakapan prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Di sini saya mengambil pengalaman sedang. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya mengambil terampil. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Di sini saya memilih luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Di sini saya memilih kuat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini saya memilih sangat mungkin. Jadi skor untuk 3.1 kecakapan manajemen saya beri skor 4. Lanjut kita ke 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik. Di sini saya memilih potensi sedang dan perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya memilih potensi sedang. Jadi skor untuk 3.2 kecukupan sumber daya saya beri skor 0. Jadi bila digabungkan 3.1 dan 3.2 adalah skornya 4 dan kalau dibagi menjadi 2 bagan yaitu skornya 2 untuk analisa kelayakan organisasi ini. Kita lanjut ke 4 yaitu kelayakan finansial. Potensi rendah minus 1, potensi sedang 0, potensi tinggi skornya 1. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas, equity capital. Di sini saya memberi skor potensi tinggi. Modal utang debt capital yaitu potensi tinggi. Modal khusus specialty capital. Di sini saya memilih potensi tinggi. Jadi skor untuk 4.1 total modal awal yang dibutuhkan saya beri skor 3. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri saya beri nilai potensi sedang. Profitabilitas dan risiko saat ini di sini saya memilih potensi sedang. Dan nilai perusahaan di sini saya memilih potensi tinggi. Jadi untuk 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis saya beri skor 1. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis. Potensi tinggi. Proyeksi pendapatan saya memilih potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, di sini saya memilih potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, di sini saya memilih potensi tinggi. Dan daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, di sini saya memilih potensi sedang. Jadi untuk skor 4.3 daya tarik finansial keseluruhan, saya beri skor 4. Jadi kalau di total tentang 4.1, 4.2, dan 4.3, kita dapatkan skor 8. Dan kalau dibagi menjadi 3 bagan, yaitu hasilnya 2,6 di tanda X tersebut. 5. Potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Minus 1 sampai 0 sama dengan tidak layak. Lebih dari 0 sampai 2 layak, dan lebih dari 2 adalah sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Di bagian 1, yaitu tentang kekuatan ide bisnis, saya mendapatkan nilai sangat layak untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2 tentang isu terkait industri atau pasar, yaitu sangat layak untuk segera diwujudkan atau agar segera dipasarkan produknya. Untuk bagian 3 kelayakan organisasi, saya hanya diberi nilai layak. Identifikasi kelayakan organisasi. Bagian 4 isu finansial, saya mendapatkan nilai sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya.
Penilaian keseluruhan adalah 2,5 untuk segera diwujudkan langkah pengembangan bisnisnya. Dan di sini saya memberi ringkasan, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan agar segera diwujudkan langkah-langkah perkembangan bisnisnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, mulai dari buku kerja 1, buku kerja 2, dan buku kerja ketiga saya dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dapat melalui email saya, yaitu adeabana135@gmail.com, dan nomor telepon saya di 0878 7477 3350. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.